Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel Jepi Story. Alhamdulillah, pertandingan Liga 1 2024-2025 akan segera bergulir kembali setelah libur hampir 1 bulan lamanya. Saya sangat tidak sabar sebenarnya ingin segera menyaksikan pertandingan lanjutan Liga 1 2024-2025 yang hanya tersisa 7 laga lagi. Jadi 7 laga ini merupakan laga final untuk semua klub yang ada di Liga 1, baik papan atas maupun papan bawah, terutama untuk Persib Bandung yang sedang mengejar gelar juara back to back di musim ini. Dan kalau melihat target yang memang diberikan oleh manajemen Persib Bandung, yaitu Pak Umum Muhtar, bahwasanya Persib ya minimal harus menang di 5 laga selanjutnya. Maka secara otomatis Persib Bandung akan mengunci gelar juara back to back di musim ini. Itu pun kalau Dewa ataupun Persebaya Surabaya sama mendapatkan kemenangan di laga-laga selanjutnya. Tetapi kalau Dewa ataupun Persebaya Surabaya malah turun performanya, kalah ataupun seri di laga-laga selanjutnya, maka Persib Bandung kemungkinan akan berpesta lebih cepat, kemungkinan di 3 laga atau di 4 laga. Itu pun kalau ya Persib Bandung mendapatkan kemenangan gitu ya. Tapi kalau sama-sama kalah ya akan sangat seru sebenarnya persaingannya. Dan kemungkinan akan ditentukan sampai dengan pertandingan terakhir di musim ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan fokus terhadap 4 pemain Persib Bandung yang tidak bisa ditampilkan oleh Boyan Hodak di laga melawan Borneo FC di pekan ke-28 Liga 1 2024-2025. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selalu berada dalam keselamatan, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun depan. Nah, 4 pemain Persib Bandung yang dipastikan absen melawan Borneo FC. Yang pertama yaitu David Da Silva, ya dia mengalami cedera dislokasi engkel kaki kiri di saat sesi latihan bersama Persib Bandung. Yang kedua yaitu Gervane Castaner, ia pun sedang menjalani proses pemulihan cedera di Eropa dan sampai sekarang ia belum kelihatan batang hidungnya gitu ya. Tidak kelihatan bersama skuad asuhan Persib saat ini. Lalu juga Mark Locke ya mengalami akumulasi kartu kuning ya karena mendapatkan kartu di pertandingan melawan Semen Padang. Lalu Edo Febriansah pun ya dipastikan absen karena mengalami akumulasi kartu kuning. Jadi total 4 pemain inti dari Persib Bandung ini tidak akan tampil melawan Borneo FC, padahal ini merupakan laga yang sangat penting. Borneo ya selalu menjadi mimpi buruk sebenarnya untuk tim-tim yang ada di Liga 1 di pertandingan terakhir saja ketika mereka berhadapan dengan Dewa United di pekan ke-27. Borneo malah bisa mendapatkan kemenangan dari kandang Dewa United. Ini artinya Borneo ini tidak bisa ditebak gitu ya timnya. Ya terkadang ya mereka ini performanya turun, terkadang stabil dan terkadang menjadi monster juga gitu. Nah, ini harus betul-betul diwaspadai oleh Boyan Hodak. Dan kalau misalnya melihat sesi wawancara dengan Boyan Hodak ya sebelum laga melawan Borneo ya atau di sesi latihan persiapan melawan Borneo, Boyan Hodak nampaknya sangat optimis ya bisa ya minimal mendapatkan 1 poin dari kandang Borneo FC. Dan ya mari kita saksikan gitu ya, kalau pelatih sudah mendapat kepercayaan atau sudah sangat bersemangat seperti itu, maka ya hasilnya pun bisa dipastikan tidak akan jauh lah ya. Tapi jelas ini adalah sepak bola, tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap remeh gitu ya. Semua bisa terjadi, semua bisa ada di sepak bola. Jadi ya wajib hukumnya untuk Boyan Hodak dalam mempersiapkan tim, apalagi 4 pemain David Da Silva, Castaner, Mark Locke, dan Edo Febriansah ini tidak bisa diturunkan ya meskipun ada pemain-pemain penggantinya, tetapi secara taktik ini akan sangat berpengaruh terhadap yang akan diterapkan oleh Boyan Hodak melawan Borneo FC nanti. Ketika tidak ada David Da Silva ya kita masih punya Gervane Castaner kan gitu kan, seperti di pertandingan sebelumnya. Tetapi kali ini dua-duanya gak ada, maka opsi yang sangat logis menurut saya untuk dipakai yaitu menempatkan Ciro Alves di posisi nomor 9 gitu ya, karena ya Ciro ini adalah pemain serba bisa ya, di sayap kiri dia bisa, sayap kanan dia bisa, bahkan di posisi 9 pun ia sangat begitu berpengalaman ya. Kita boleh berkacalah ke pertandingan sebelumnya atau di putaran pertama atau di awal-awal putaran kedua yang memang Persib kan dari putaran pertama kan terus gitu ya dilanda oleh badai cedera. Dan memang situasi ini bukan situasi baru sebenarnya untuk Persib Bandung. Ini sudah sangat sering terjadi. Jadi Boyan Hodak nampaknya gak gentar gitu ya kelihatannya ketika memang skuad asuhannya banyak yang cedera, lalu akan berhadapan dengan tim yang memang kuat dan memang selalu menjadi mimpi buruk untuk tim-tim di Liga 1. Jadi gak gentar sama sekali. Lalu selain Ciro Alves, Rian Kurnia pun sebenarnya bisa ya ditaruh di posisi nomor 9, tetapi ya untuk layaknya sih layak Ciro Alves gitu ya. Jadi Rian Kurnia bisa ditaruh di sayap, lalu Ciro Alves ditaruh nomor 9 dan di
sayap sebelah lagi itu bisa menampilkan Beckham Putra. Dan untuk Mark Klok, nah ini sangat vital sekali ya. Ia merupakan gelandang tangguh, pengatur serangan, pengatur bola, pengatur aliran bola dari Persib Bandung, dan gak ada di laga melawan Borneo ini jelas merupakan partai yang sangat berat untuk lini tengah Persib Bandung. Tetapi masih ada Matteo Koncijan yang nampaknya bisa ditampilkan oleh Boyan Hodak di laga melawan Borneo untuk menggantikan posisi Mark Klok. Ya meskipun tidak akan sebaik peran yang dilakukan oleh Mark Klok gitu ya. Jadi Matteo ini cenderung defensif sebenarnya gitu. Kalau Mark Klok kan itu bisa naik mundur, bisa box to box ya, bisa bertahan lalu juga bisa menyerang, itu sama stabilnya. Tapi untuk Matteo Koncijan nampaknya ini agak sedikit lebih ke bertahan gitu. Jadi ya mau tidak mau kalau misalnya Matteo Koncijan yang ditunjuk untuk menggantikan posisi dari Mark Klok ya harus tampil secara maksimal dan harus juga menurunkan rasa emosionalnya yang memang selalu meledak-ledak gitu ya, kadang tidak terkontrol juga. Nah ini yang memang harus diingatkan oleh Boyan Hodak. Dan untuk Edo Febriansa ini pun sama, ya merupakan back kiri, back tangguh, dan determinasinya naik turun di posisi tersebut itu sudah sangat stabil, dan kemungkinan ya akan menggantikan di laga nanti yaitu Zalnando. Nah ini bisa dikonfirmasi secara positif Zalnando akan menggantikan posisi dari Edo Febriansa. Nah ini enaknya gitu ya, punya skuad yang memang hampir terbilang merata. Jadi kalau misalnya skuad intinya sedang banyak yang cedera, nah maka pemain penggantinya ini akan tampil lebih bagus lagi ya, meskipun tidak akan sama persis, tapi minimal memberikan perlawanan yang hampir sama gitu ya, seperti menurunkan pemain-pemain inti. Dan saat ini Persib Bandung berada di peringkat pertama dengan 57 poin dan Borneo FC berada di peringkat ketujuh dengan 41 poin. Ya terpaut 10 poin lebih. Ini merupakan poin yang jauh. Jadi Borneo FC ini berada di papan tengah yang memang selalu membuat tim-tim papan atas ini ketar-ketir. Jadi Persib harus waspada gitu ya ketika berhadapan dengan Borneo di laga away nanti. Dan Borneo di Persib dan Borneo di 5 pertandingan terakhir ini dominasinya sangat didapatkan oleh Persib Bandung, yang mana Borneo ini hanya menang satu kali berakhir seri, dan Persib memenangkannya di 3 kali pertandingan melawan Borneo di 5 pertandingan terakhir. Jadi secara head to head memang Persib Bandung sangat unggul dari Borneo FC ya, dan memang di pertandingan nanti ya kemungkinan paling paling dekatnya yaitu ya mendapatkan hasil seri. Tetapi ya kita nggak tahu gitu ya, karena sepak bola adalah pertandingan yang memang sulit sekali diprediksi. Ketika memang pemain yang serba ada gitu ya, dan berhadapan dengan pemain yang memang apa adanya gitu, sering berbeda hasil akhirnya, dan ya memang tidak menutup kemungkinan juga laga ini pun akan berakhir seperti itu. Tapi untuk Persib Bandung ini sebuah catatan sangat serius gitu ya. Kalau mereka memang betul-betul ingin mendapatkan gelar juara, memang harus diselesaikan dengan ya minimal hasil seri. Jadi tidak akan terlalu merosot gitu ya. Kalau Dewa nanti mendapatkan 3 poin ataupun Persebaya mendapatkan 3 poin, ya Persib Bandung jarak poinnya masih stagnan. Jadi untuk kalian yang menyukai video ini, silahkan tekan tombol like-nya, tekan tombol subscribe-nya, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.